Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Bu, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, eh, boleh tahu Bu Ayu ini ngajar di SMA mana, Bu? Ya, Di, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Listia Dewi. eh, Saya ngajar di SMA Muhammad Sodiq Maron Probolinggo. ya nggak pengajar kimia, nggih. Nah, Eh, saya guru mapel kimia. Baik Ibu, ini saya ingin mewawancarai terkait masalah pembelajaran di kelas sebagai untuk memenuhi tugas PPG saya. Langsung saja Bu ya, mohon izin langsung Oke, bertanya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, yang saya alami di kelas itu seringkali siswa itu kurang semangat dalam belajar kimia. Kira-kira menurut pandangan Ibu bagaimana? Kenapa kok bisa kurang semangat begitu? ya, sekedar kita sharing ya Nah, pengalaman baik, mengajar. Ya, ya, menurut pengalaman saya itu kenapa siswa itu kurang semangat? Mungkin salah satunya mereka berpikir kimia itu susah, kimia itu rumit. Jadi dari awal mereka itu berpikiran kalau kimia itu susah. Jadinya dalam diri itu semangat untuk belajarnya akhirnya berkurang. Dan yang kedua mungkin karena kita berada di lingkungan pesantren, anak-anak itu terlalu apa ya, terlalu sibuk dengan kegiatan yang ada di dalam, akhirnya untuk mapel-mapel yang non agama jadinya kurang untuk bersemangat untuk belajarnya. Seperti itu, Pak. Kalau di sekolah saya yang saya alami seperti itu. baik Bu. Memang kimia sulit ya. Ya, berpikir kimia itu sulit, Pak. Ya, Jadi mereka takut duluan sebelum ketemu dengan pelajaran kimia. memang mindsetnya sudah kurang Iya, percaya diri. Ya, begitu. saya lanjutkan Ibu. Untuk yang kedua, seringkali ketika di kelas juga kurang konsen terhadap materi itu. Meskipun meskipun anaknya itu tergolong pintar, juga kadang kurang konsen. Hampir semuanya kurang konsen dalam mempelajari materi, terutama materi kimia. Kalau berdasarkan pengalaman Ibu, gimana kira-kira? Apa penyebabnya itu? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi itu, Pak. Kalau ceritanya saya di sekolah saya yang saya tempat ngajar, ya mungkin karena itu. Karena kita basisnya pesantren, anak-anak terlalu apa ya, sibuk dengan kegiatan pesantren, akhirnya nyampe di sekolah itu pikiran kurang fokus, Pak. Jadi seperti itu. Dan ada mindset bahwa kimia itu sulit. Jadinya mereka berpikir sudah apa ya, tidak bisa konsentrasi. Kalau Lalu yang hal utamanya menurut saya kegiatan di luar sekolah. Seperti uh, karena kita di lingkup pesantren. iya, itu tadi Ya, ditinjau dari aspek siswa ya. Kalau ya, ditinjau dari guru sendiri, kira-kira gimana? Pengaruh tidak? dari guru maksudnya gimana, Bu? Eh, Komunikasi guru, cara menjelaskan gitu. Pengaruh enggak kira-kira terhadap konsentrasi siswa? Nah, kalau kita itu sudah punya murid yang seperti itu, berarti kita sebagai guru kita harus punya inovasi atau apa ya, pemikiran yang yang apa ya, yang harus inovatif untuk membangkitkan, mengubah mindset anak-anak bahwa kimia itu sulit. Dalam pembelajaran pun kita harus inovasi supaya anak-anak itu ada semangat untuk belajar kimia. Seperti itu. Tidak, kalau bisa untuk metode ceramah yang terlalu monoton itu kalau bisa dihindari, Bapak, untuk anak-anak supaya lebih semangat dalam belajar kimia. Karena mereka kan sudah sibuk dengan kegiatan di pesantren, jadi kita mengajar kimia itu harus inovatif lah, begitu. Ya, baik. Nah, berarti juga terletak pada guru ya yang Gurunya, mungkin kalau menurut metodenya harus
harus pas. Nah, kalau Murid itu tidak, kalau terlalu monoton gitu pengaruh juga. dengan mungkin pakai diskusi atau menggunakan apa ya, anak-anak dirangsang dengan gambar apa seperti itu, Bapak. Ya, Jangan pakai ceramah seperti itu. ya baik. Yang ketiga ini terkait kedekatan emosional guru dengan siswa maupun orang tua. Karena itu kan Ya, juga berpengaruh terhadap pembelajaran. Kira-kira penyebabnya apa itu? Kedekatan guru sama siswa itu lemah, kedekatan dengan orang tua juga lemah, gitu. Yang saya tanyakan penyebabnya. kalau penyebabnya komunikasi antara siswa dengan guru maupun guru dengan pihak wali Orang tua, murid. ya, murid. Nah, orang tua mungkin karena kita berada di lingkungan pesantren, orang tua itu kan tidak bisa mengontrol anaknya seperti itu, Pak. Jadi orang tua itu tidak bisa tahu perkembangan yang terjadi setiap harinya di sekolah. Mungkin hanya seminggu sekali baru dikirim. Jadi seperti itu, Pak. Beda dengan anak yang memang sekolah dari rumahnya. Setiap hari bisa dikontrol, diketahui anaknya seperti apa, seperti itu. Kalau murid dengan guru, mungkin karena ya kita ada pepatah seperti ini. Kita mengajar jangan hanya membuat murid pintar. Iya, ya. Ya, kita apa ya? Kita murid itu jangan hanya dijadikan kita sebagai guru, mereka sebagai murid. Ya mungkin kita ada saatnya murid itu kita jadikan sebagai anak kita sendiri, sebagai teman. Jadi mereka itu ya bukan berarti murid itu harus apa ya, ke gurunya harus melawan atau gimana nganggap sebagai teman, tapi ada anunya juga, Pak, ada batasan-batasannya. Kita mendidik murid itu bukan hanya untuk mendidik pintar, tapi juga mengajarkan kita akhlak gimana, mengayomi murid supaya murid itu menganggap bahwa gurunya itu ada, gitu, Pak. Karena kita tahu permasalahan murid di lingkungan pesantren itu kan terlalu banyak menurut saya. Mungkin tidak betah, jadi gurunya mungkin bisa memberikan nasihat, jadi seperti itu, Pak. Berarti Kita kita rangkul murid itu bukan hanya di materi, tapi ya, juga ya apa ya, mental mereka juga kita rangkul. Kepuasan kepuasan hatinya juga kita rangkul. Jadi seperti itu. berarti guru Seperti itu, Pak. masih belum bisa ini ya, belum bisa mengayomi atau apa namanya, menentukan karakter masing-masing siswa Ya, gitu ya. Tidak memahami lah, belum bisa ya, memahami karakternya karena tiap siswa kan berbeda-beda permasalahan. ya. Mungkin itu sudah, Pak. Kita melakukan pendekatan di luar Ya, pelajaran ya seperti itu betul. dan Ya, murid lanjut Bu tersebut. ya. Nah, Nomor selanjutnya adalah guru seringkali masih mengajar dengan pembelajaran yang konvensional. Jadi belum ya, bisa menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira kenapa Bu ya? Kok bisa begitu? Termasuk model saya, model pembelajaran inovatif. Belum bisa memanfaatkan model pembelajaran inovatif. Ya seperti discovery learning, kemudian problem based learning, dan seterusnya itu. Yang ada di K13. kalau menurut saya mungkin kalau pengalaman di sekolah ya, Pak. Ya, Itu karena sarana dan prasarana di sekolah yang kurang mendukung, Pak. ya, Nah, terus lingkungan anak-anak pesantren itu untuk dijadikan disamakan dengan anak-anak yang sekolah di luaran itu susah, Pak, karena mereka juga kan dibatasi masalah akses internet. Jadi seperti itu. Di kita di sekolah itu untuk mengajarkan inovatif itu pun gurunya harus pintar-pintar, Pak, memanfaatkan apa yang ada di sekitar. oh Jadi kita iya. mulu kita memang pengen pembelajaran seperti ini, kita juga harus melihat sarana prasarana yang ada di sekolah, Pak. Um, Jadi itu pengalaman saya di sekolah.
Iya, berarti solusinya itu ya, berarti mencari Nah, mencari pembelajaran yang ada di sekitar. iya, Meskipun betul. penyebabnya memang utama terletak pada sarana dan lingkungan yang belum kondusif gitu. Ya, kurang mendukung. Nah, mendukung ya. Selanjutnya terkait ini Bu, siswa itu seringkali kalau diberi soal hot atau soal yang dengan kategori tingkat tinggi itu seringkali kesulitan menyelesaikan. Kira-kira faktor utamanya apa itu? Apa kok bisa siswa tidak bisa menyelesaikan soal hot begitu? Untuk soal hot sendiri itu sebenarnya ini kan Pak ya, apa ya, peralihan dulu-dulunya sebenarnya ada sudah seperti ini. Cuma sekarang aja istilahnya ada soal hot yang berpikir tinggi ya. Nah, berpikir Mungkin tingkat tinggi. ya anak-anak tidak bisa mengerjakan itu mungkin satu, mungkin anak tersebut kurang memahami materi mungkin bisa jadi. Ya, Tapi materi mungkin kategori yang pintar sudahlah, tapi kadang tidak bisa menyelesaikan juga karena anak itu tidak bisa menganalisa soal tersebut itu maksudnya apa. Karena kita tahu sendiri soal hot itu kan perlu perpikiran nalarnya yang cukup tinggi. Jadi ya, itu menurut saya. ya, Kalau saya di sekolah, anak-anak itu kebanyakan mereka tidak paham dengan maksud soalnya. ya, ya. Biasanya Jadi emang soal hot biasanya kan digabung antara materi satu dengan materi yang lain kan gitu ya. iya, ada kolaborasinya. Iya, Sedangkan itu mampunya menurut saya cuma bisanya hanya ah, fokus kan sebagian ini saja. Hmm. iya, terbagian tertentu, Pak. Iya. Materi prasyarat belum dikuasai ya. Ya, benar. Misalkan materi larutan penyangga, berarti asam bahasanya enggak paham anak-anak. Berarti kan begitu ya. Ya, Nah, betul. Betul. Seperti itu, Pak. yang terakhir Bu, sebagai pertanyaan penutup, Ya. eh, ya ada hubungannya juga dengan prasarana tadi, ya. Ini terkait penggunaan TIK yang masih lemah oleh guru. Penggunaan bidang TIK dalam pembelajaran itu masih lemah. Itu kira-kira kenapa, Bu? Kalau penggunaan TIK dalam pembelajaran sebenarnya itu paling cara efektif menurut saya untuk anak-anak yang kurang semangatnya. Ini Iya, kalau kimia bisa menggunakan demonstrasi pakai gambar-gambar yang ada di YouTube, tapi yang saya kendalanya, tahu, kendalanya iya, gitu. kendalanya di sekolah itu mungkin lebih kepada sarana, Pak. Karena ya, IT-nya seperti itu kurang memadai. Untuk dari sekian banyak murid di sekolah kami itu untuk sarana itu sangat minim, perbandingannya 1:7, Pak. Jadi itu yang belum bisa tercover. Mungkin nanti kalau kita punya sarana tim IT yang lebih bagus, mungkin kita bisa menggunakan pembelajaran melalui IT, Pak. Dan untuk pembelajaran di pesantren sendiri, kita tidak bisa menggunakan siswa tidak bisa menggunakan HP seperti halnya sekolah-sekolah di luar. Seperti itu, Mbak. iya. Iya, Selain itu. selain sarana mungkin ada Bu dari guru atau dari siswa sendiri. Mungkin kalau dari guru ya, kalau kalau saya pribadi karena memang eh, kalau dari guru mungkin yang dari guru-guru senior itu, Pak. Karena IT itu kan perkembangannya sangat cepat. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan itu, kita akan ketinggalan. Jadi di sini ya guru mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak akan terkendala di dalam pembelajaran IT. Iya, Itu iya. menurut Berarti belum memahami IT ya. iya, Ya, iya, jadi baik itu saja mungkin Bu iya, pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan. Semoga sehat selalu untuk Bu Ayu dan tetap amin, selalu semangat untuk membimbing santri-santrinya. Ya, amin. sekali lagi terima kasih.
Saya akhiri Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.